saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Dimulai. Doa selesai. Ya. Ada yang hadir hari ini? Ada. Atas nama siapa? Ada. Apa alasannya sehingga tidak hadir? Sakit. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Saya minta salah satu dari kalian memimpin lagu kita hari ini. Siapa yang bersedia? Ya, silakan berdiri. Salah satu lagu wajib yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila mulai 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Makan duduk. Oke, saya mau bertanya sama kalian, masih ada yang ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Satu, apa yang kamu ingat? Pengertian teks deskripsi. Ya, apa itu? Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran objek, tempat, atau peristiwa. Ada lagi? Ya, silakan. Teks deskripsi berarti sebuah teks yang menjelaskan atau menggambarkan suatu secara detail. Ada lagi jenis teks deskripsi, ada yang ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Teks deskripsi subjektif yang menggambarkan sudut pandang dan pengalaman penulis. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Teks deskripsi objektif. Teks ini ditulis berdasarkan kenyataannya yang tidak dibuat-buat atau mengandung opini penulis. Ya, ada lagi? Teks deskripsi spesial lebih fokus membahas tempat, ruang, dan jenis objek teks. Ya. Teks deskripsi eksplanatori menyampaikan informasi mengenai objek yang dibahas yang sudah banyak diketahui oleh pembaca. Teks deskripsi sugestif memberikan sugestif atau dorongan mengimajinasi. Ternyata masih ada yang ingat ya pelajaran kita pada minggu lalu. Materi kita pada hari ini yaitu tentang struktur kebahasaan teks deskripsi. Jadi saya bagikan bahan aja, kalian bisa baca-baca per kelompok. Gitu dong. Salah. Kalian bisa pelajari bahan ajar yang dibagikan sambil melihat ke depan. Ini materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, perhatikan di papan tulis. Struktur kebahasaan teks deskripsi. Kompetensi menghargai, menghayati ajaran agama yang dianut. Terus menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, dan gotong royong. Kemudian memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya. Menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objektif dari sudut pandang penulis teks deskripsi
deskripsi bertujuan menggambarkan, melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan. Dengan demikian, pembaca seakan-akan melihat mendengar mengalami apa yang dideskripsikan. Kemudian objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat personal dari penulis. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek, menggambarkan secara konkret. Secara teks deskripsi banyak penggunaan kata khusus. Selain itu, isi teks deskripsi bersifat personal dengan gangguan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Misalnya ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Menentukan isi teks deskripsi. Cara menentukan isi teks deskripsi dapat dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian upaya menelaah struktur teks deskripsi dapat dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan berikut juga. Kemudian bisa dibaca, bisa diperhatikan, bisa. Deskripsi bagian. Perhatikan di papan tulis. Identifikasi struktur teks tanggapan deskriptif mencakup identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Identifikasi menggambar atau gambaran umum berisi beberapa objek yang akan dideskripsikan meliputi lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pertanyaan untuk objek. Kemudian di bagian B ada deskripsi bagian. Pada bagian deskripsi pada bagian deskripsi sebelum objek itu merinci secara rinci, mengkonkret dan menyeluruh sehingga membaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, dan meraba. Bisa juga berisi perincian bagian objek, tetapi berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi hal-hal yang bagian komposisi, warna, kesan penulisan terhadap objek. Bisa dilihat di teksnya. Kemudian simpulan, di dalamnya terdapat kesan. Coba dibaca. Ada yang bisa baca? Ya, silakan. Di dalamnya terdapat kesan yang didapat atau dirasakan setelah mengamati dan mendeskripsikan objek. Oke. Kaidah kebahasan teks deskripsi. Kaidah penggunaan bahasa dalam teks deskripsi yaitu yang pertama menggunakan kata khusus. Yang dimaksud dengan kata khusus adalah kata yang memiliki ruang lingkup dan mencakup yang sempit. Kata-kata yang dimaksud disebut juga hiponim. Kata-kata khusus atau hiponim merupakan bagian dari kata umum. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat rincian. Apa itu kalimat rincian? Ada yang tahu? Kalimat rincian. Saya, Bu. Kalimat rincian adalah kalimat yang di dalamnya mengandung uraian sampai ke bagian yang kecil. Ya, tadi penjelasan dari teman kalian menggunakan kalimat rincian. Kemudian kalimat menggunakan kata-kata bersinonim. Apa itu kata bersinonim? Saya, Bu.
penggunaan kata. Contohnya, haus bersinonim dahaga, rajin bersinonim giat. Ya. Ada lagi? Sibuk. Ya. Bunga bersinonim kembang. Baju bersinonim pakaian. Ya, oke. Tadi ya. Kemudian berikutnya menggunakan majas perbandingan untuk melukiskan secara konkret. Contohnya, pasar pantai lembut seperti bedak bayi. Perhatikan. Yang kedua, hamparan laut biru seperti permadani indah yang terbentang luas. Kemudian yang kelima, menggunakan kesan-kesan panca indera. Kalimat dalam deskripsi menggunakan tanggapan dari suatu indera tertentu, misalnya dari pendengaran, penglihatan, rabaan. Kemudian yang keenam, menggambar menggunakan kata ganti orang, binatang atau benda tertentu. Langkah-langkah penyusunan tes deskripsi. Perhatikan. Menentukan objek deskripsi, merumuskan judul teks deskripsi, menentukan rincian teks deskripsi. Perhatikan video berikut. Perhatikan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Story. Kali ini kita akan membahas gimana menarik raja. Siapa yang tak kenal dengan raja? Suku yang berada di provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki adat budaya yang menarik yang menjadi magnet para wisata. Jika mendengar Toraja, kita akan selalu dibayangkan akan desa dengan banyak olahraga tradisional beratap tertentu. Rumah tersebut bernama Tongkonan. Tongkonan memiliki banyak makna yang menjadi cerminan masyarakat tradisional Toraja. Berikut
tersebut merupakan tanaman lokal Sulawesi. Jenis kayu ini mampu bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun. Bagian atas tongkonan memiliki bentuk yang melengkung. Atas tersebut berbahan gila bambu yang dilapisi hijau, rumbia, atau alam-alam. Yang keempat, susunan tanduk kerbau menjadi simbol status sosial. Salah satu yang menarik daya tarik tongkonan adalah susunan tanduk kerbau di bagian depan rumah. Tanduk-tanduk yang disusun secara vertikal tersebut melambangkan status sosial dan ekonomi dari pemilik rumah adat Toraja. Semakin tinggi status sosial pemuda, maka tanduk yang disusun pun ganas. Tanduk kerbau yang disusun merupakan tanduk dari kerbau-kerbau yang dikorbankan ketika memasukkan anggota keluarga. Yang kelima, memiliki 67 motif ukiran Toraja. Jika kita memperhatikan dinding-dinding kayu tongkonan, banyak sekali ragam ornamen ukiran tradisional yang menghiasi. Seorang peneliti kebudayaan desa Desa mencatat setidaknya ada 67 jenis motif ukiran pada rumah tradisional suku ini. Bentuk ukiran tersebut ada bermacam-macam, antara lain bentuk geometri, tumbuhan, hewan, cerita rakyat, hingga benda-benda langit. Setiap motif pun memiliki makna terutama hidup orang Toraja, seperti nasihat untuk menjaga kekeluargaan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Oke. Kalian sudah perhatikan videonya? Semoga kalian sudah bisa menjawab, mendeskripsikan rumah tongkonan yang baru-baru Ibu tampilkan. Saya minta untuk membagi kelompok. Kalian baca dulu baik-baik, perhatikan teksnya. Setelah itu, kalian bisa mengerjakan pertanyaan yang ada di bagian lembar terakhir. Coba perhatikan, sudah? Sudah? Isi dulu kelompoknya. Isi dulu kelompoknya. Yang paling depan, ya isi. Nama kelompok, terus kelompok berapa, nama-nama anggotanya berapa orang. Silakan perhatikan, tulis tuh nama kelompok.
Anggota kelompoknya siapa? Itu kelompok 1. Nama ketuanya ini siapa? Misalnya anggotanya siapa? Udah? Udah? Misalnya ketuanya siapa? Kemudian anggotanya siapa-siapa. Setelah itu kalian
pada teks tersebut? Jawab. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. 2. Tuliskan kalimat yang menyebutkan lokasi objek pada teks tersebut. Jawab. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Anrekang, Sulawesi Selatan. Enrekang, Sulawesi Selatan. Kemudian 3. Tulislah kalimat yang memaparkan gambaran umum objek pada teks tersebut. Rumah Toraja Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Atapnya melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. pertanyaan nomor 4. 4. Terdapat pada paragraf beberapa kalimat yang menyebut nama objek, lokasi, gambaran umum objek tersebut. 4. Pada paragraf pertama, Pada paragraf yaitu Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama Perhatikan satu yang rumah. lain. Yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja. Selain upacara pemakamannya, Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pepohonan bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepau. Memasuki Rantepau akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Oke. Itulah tadi. Itulah tadi hasil presentasi kami dari kelompok 1. Ada teman yang mau bertanya dari kelompok lain? Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Setelah kita membahas Tapi dulu. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Setelah kita membaca teks rumah Tongkonan yang telah Ibu Guru bagikan, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Coba teman-teman menyebutkan tujuan daripada teks di atas dalam hal ini mendeskripsikan. Adapun deskripsi tujuan pada teks rumah Tongkonan, yaitu Tongkonan merupakan rumah adat bagi masyarakat Toraja sebagai warisan budaya. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu nomor 1. Tulislah kalimat yang menyebutkan nama objek pada teks tersebut. Jawab. Perhatikan temanmu. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Suruh jangan lepas. Sudah banyak. Nomor 2. Tuliskan kalimat yang menyebutkan lokasi objek pada teks tersebut. Jawab. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu nomor 1. Tulislah kalimat yang menyebutkan
menyebutkan lokasi objek pada teks tersebut? Jawab. Suku Toraja yang memiliki rumah adat di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nregang, Sulawesi Selatan. Perhatikan temanmu. Yang Perhatikan ketiga. kelompok lain. Tulislah kalimat yang memaparkan gambaran umum objek pada teks tersebut. Jawab. Rumah adat Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Atapnya melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Ya, udah. Nomor 4. Terdapat pada paragraf beberapa kalimat yang menyebutkan nama objek, lokasi, gambaran umum objek tersebut. Pada paragraf pertama, yaitu Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nregang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja. Selain upacara pemakamannya, Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Memasuki Rantepao akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Demikianlah presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana penulis menggambarkan topik pada tes deskripsi? Jawab. Misalnya pada rumah Tongkonan, atap rumahnya melengkung, menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu dan sebagainya. Bagaimana? Apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu 1. Tulislah kalimat yang menyebutkan nama objek pada teks tersebut. Jawab. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. 2. Tulislah kalimat yang menyebutkan lokasi objek pada teks tersebut. Jawab. Suku Toraja yang memiliki rumah adat di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nregang, Sulawesi Selatan. Murtila, tulislah kalimat yang memaparkan gambaran umum objek pada teks tersebut. Rumah Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Atapnya melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Terdapat pada paragraf beberapa kalimat yang menyebutkan nama objek, lokasi, gambaran umum objek tersebut. Pada paragraf pertama, Tongkonan adalah rumah adat masyarakat
Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik. Ini oleh karena arsitekturnya yang menarik. Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pepohonan bambu di seberang bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pao. Memasuki Rantai Pao akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Pada teks rumah Tongkonan, apa saja yang dijelaskan penulis pada awal, inti, dan di akhir teks? Pada awal kalimat penulis menjelaskan rumah adat Tongkonan itu rumah adat Toraja. Kemudian inti penulis menyebutkan bagian-bagian daripada rumah adat tersebut, dan di akhir teks penulis menyebutkan bahwa rumah adat Tongkonan merupakan warisan budaya yang perlu dijaga dan dirawat. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi pemaparan dari kalian semua. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat, dan apa yang kalian baca dapat kalian ingat. Kembali ke tempatnya masing-masing. Diskusi kalian tadi ada dapat menyimpulkan? Baik, Bu. Ya, silakan. Kesimpulannya, Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti duduk bersama. Terletak di Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Ya, oke, itulah tadi sudah diperhatikan? Sudah. Baik, Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah. Silakan dicatat tugasnya. Catat di sekarang. Aku, Bu. Jangan di buku.
Struktur teks tanggapan tulis. Struktur teks tanggapan tulis. Tulis. Hah? Tulis. Iya. Tulis. Struktur teks tanggapan deskripsi mencakup. Tulis. Iya. Tulis coba. Ya, tulis saja. Kedua, sudah. Identifikasi atau gambaran umum berisi tentang titik-titik. Identifikasi atau gambaran umum berisi ya. Nomor 2. Identifikasi atau gambaran umum berisi tentang. Yang ketiga, deskripsi bagian berisi tentang titik-titik. Oke? Jadi itulah tadi tugas kalian di rumah. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lanjutan dari materi kita pada hari ini. Saya kira jadi kalian mungkin sudah bisa mencari referensi sendiri terkait materi kita hari ini. Misalnya mendeskripsikan ruang kelas, misalnya mendeskripsikan lingkungan sekolah dan lain-lain. Jadi saya kira kalian sudah paham apa itu teks deskripsi dan cara mendeskripsikan semua cara mendeskripsikan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Oke? Sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran, saya minta ketua kelas yang memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.